Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya masih diperkenankan untuk bisa bermuajahah, bertemu dalam forum yang insya Allah berkah, tausiah pagi. Dan semoga kita semuanya mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyimak acara tausiah pagi hari ini. Semoga untayan nasihat yang nanti akan disampaikan oleh ustazah-ustazah kita memberikan kebaikan dan berlimpahnya kebaikan untuk kita semuanya, sehingga memberikan pengaruh untuk kehidupan kita dan tentu menjadi bekal kita di yaumil akhir. Dan tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah yang dengannya nanti Allah akan tambahkan nikmat untuk kita semuanya, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Semoga kita semuanya tetap dalam kondisi istiqomah, terus bersemangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan pagi hari ini tausiah pagi akan disampaikan oleh Ustazah Laila dengan tema keutamaan dan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Nah, semoga kita semuanya bisa menyimak, memperhatikan dan mengambil pembelajaran dari tausiah pagi hari ini. Baik, tanpa berpanjang lagi, saya persilahkan kepada Ustazah Laila untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhol. Baik, jazakillah khair Ustazah Meti telah mempersilahkan. Suara saya terdengar jelas, ibu-ibu semua? Ya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada hari ini ya setelah masuk hari ke-20 Ramadan, semoga Allah menerima seluruh amalan yang telah kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, atau yang sedang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini sampai akhir hayat nanti. Termasuk nikmat yang diberikan kepada umat Islam. Allah menjadikan waktu dan momen yang tertentu untuk melipat gandakan pahala kita, pahala orang-orang yang beramal solih di waktu-waktu istimewa tersebut, khususnya di bulan yang sangat barokah ini. Allah menjadikan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan atau dari 83 tahun 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-Mu. Mereka untuk mengatur
segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Akhwati fillah semua, Al-Qadar itu artinya kemuliaan atau keagungan. Nah, dinamakan kemuliaan itu kenapa? Karena Allah menakdirkan semua yang terjadi di dalam tahun tersebut adalah banyak malaikat yang turun ke dunia dan menciptakan pahala yang besar bagi orang-orang yang beribadah di malam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 yang artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, kemudian apa saja keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu? Nah, keutamaannya pertama dari malam Lailatul Qadar adalah malam itu adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Dan keutamaan selanjutnya yaitu malam ini adalah lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Ramadan telah datang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan ini telah mendatangi kalian dan di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada suatu bulan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya yang melakukan sholat malam dan tarawih di malam tersebut. Nah, barang siapa, hadis riwayat Bukhari mengatakan, barang siapa yang sholat pada Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Nah, keutamaan selanjutnya itu adalah para malaikat turun di malam tersebut. Dan mereka itu tidak turun dengan semata-mata turun saja, melainkan turun dengan kebaikan, dengan berkah, dengan rahmat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat pada malam itu di bumi lebih banyak dari jumlah kerikil. Masya Allah ya. Malaikat yang turun lebih banyak dan seperti jumlah kerikil. Nah, keutamaan selanjutnya itu adalah keselamatan dan kesejahteraan bagi orang-orang yang beriman di malam itu. Allah tidak akan menakdirkan di malam itu kecuali keselamatan. Adapun di malam lain ia menakdirkan bencana juga keselamatan. Nah, tadi setelah kita mengetahui ya tanda-tanda keutamaan dari malam Lailatul Qadar, kemudian seperti apa sih tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu? Nah, malam Lailatul Qadar ini bisa kita ketahui dari yang ada di dalam Al-Qur'an, dari sabda Rasulullah. Nah, tanda yang pertama ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda tentang malam Lailatul Qadar. Malam tersebut adalah malam yang cerah, tidak panas, tidak dingin. Nah, pada pagi harinya matahari terbit, cahayanya itu lemah lagi kemerah-merahan. Ubay bin Ka'ab berkata, pada hari Lailatul Qadar itu matahari terbit tidak bersinar, seperti bejana perak sampai ia meninggi. Nah, Rasulullah juga bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak ada hujan, dan tidak ada angin kencang, dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang. Tanda-tanda selanjutnya, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini itu akan merasakan kelezatan beribadah yang berbeda. Ketenangan hatinya itu rasanya tuh nikmat sekali berdoa, dalam beribadah, sholat malam. Nah, itu tuh beda seperti malam-malam yang nggak ada Lailatul Qadarnya itu. Ya, jadi itu adalah tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Nah, kalau misalnya kita sering dengar ya, dari orang-orang awam mungkin, kalau misalnya malam Lailatul Qadar itu
air itu berhenti, air di sungai itu berhenti. Terus pohon-pohon, daun-daun, binatang itu bersujud, terlihat bersujud. Nah, itu bahwasanya apa ya? Mitos-mitos yang tidak bisa kita menjadikan patokan. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan ya bahwa dalam hadis Rasulullah banyak dijelaskan seperti apa sih malam Lailatul Qadar. Jadi kita nggak ragu lagi ya melihat oh ini kira-kira pohon-pohon ini pada bersujud sepertinya gitu. Nah, itu tidak bisa dipercaya dengan seperti itu. Jadi tanda-tanda Lailatul Qadar itu tadi ya seperti yang sudah disebutkan, ada ciri-ciri yang berbeda. Rasanya tuh seperti malam itu tenang saja. Ya, tidak ada kayaknya lezat banget gitu kita kalau beribadah. Nah, Pak, ibu-ibu atau mbak-mbak semua di sini sudah pernah merasakan ya bulan Ramadan kayaknya tuh ada malam Lailatul Qadar gitu pada malam itu. Nah, sini kapan itu malam Lailatul Qadar ini terjadi? Nah, malam Lailatul Qadar ini terjadi 10 biasanya ya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu khususnya untuk malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Berarti kalau kita sudah masuk ya hari ini puasa ke-20, besok sudah mulai 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, seperti sabda Rasul yang artinya carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 terakhir dari Ramadan. Nah, waktu Lailatul Qadar ini waktu yang berpindah-pindah. Artinya misalnya tahun ini malam Lailatul Qadar itu tanggal ke-19, ya, tahun depan bisa jadi tanggal ke-27 atau tahun lalu tanggal 13 gitu. Ya, ini ada di setiap malam-malam ganjil. Nah, itu ada karena setiap tahunnya kan. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasul dan para sahabat, malam-malam Lailatul Qadar ini berpindah-pindah, ya. Tidak harus malam ke-27 atau malam ke-29 gitu kan. Nah, ini ada hadis riwayat Muslim yang menjelaskan, demi Allah saya benar-benar mengetahui malam keberapa dia, yaitu malam yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat, yang pada pagi harinya adalah tanggal ke-27. Dari Abu Sa'id berkata, kami pernah iktikaf bersama Rasul pada ke-10 malam pertengahan dari Ramadan. Kami keluar pagi harinya itu tanggal 20. Kemudian Nabi berkhutbah kepada kami. Sesungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar dan aku dijadikan lupa. Maka carilah 10 Ramadan terakhir di malam ganjil. Sesungguhnya aku bermimpi sujud di air dan tanah. Ya, berarti ini dari hadis tersebut ada dua. Ya, hadis sebelumnya mengatakan bahwa sahabat ada yang melihat malam Lailatul Qadar itu ada di malam ke-27. Kemudian selanjutnya ada yang mengatakan saya pernah melihat Rasulullah mengatakan malam ke-19. Ya, karena tadi waktu harinya itu ke-20. Nah, ini adalah menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar ini berpindah-pindah. Ya, terutama di malam-malam ganjil ke-10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, kemudian ukhti fillah sekalian, kenapa sih? Ya, ada pertanyaan, kenapa sih malam Lailatul Qadar ini malamnya yang berpindah-pindah? Kenapa nggak netep aja? Kenapa nggak netep aja? Di tanggal 19 atau di tanggal 13 ya, atau di malam ke-13-nya. Nah, karena Allah itu ingin kita dekat, ingin kita selalu beribadah kepada Allah. Ya, karena orang yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hanya orang yang bersungguh-sungguh di dalam ibadah 10 hari tadi terakhir Ramadannya. Kenapa sih rahasia ini malam Lailatul Qadar itu disembunyikan?
Nah, di dalam tafsir Al-Baghawi mengatakan bahwa Allah merahasiakan malam tersebut bagi umat ini agar mereka berusaha keras dengan ibadah di malam-malam Ramadan karena ingin mendapatkan. Ya, Masya Allah, berarti kalau kita pengen mendapatkannya, ya, itu fokus di 10 malam terakhir. Kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, karena waktunya dirahasiakan, karena malamnya dirahasiakan, ya, tidak ada yang tahu kapan. Ini berlaku bagi hamba yang berusaha. Nah, mungkin sebagian ibu-ibu di sini apakah sudah pernah ya mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Masya Allah ya berarti. Nah, bagaimana sih sikap kita kalau misalnya kita sudah menjumpai malam Lailatul Qadar ini? Nah, biasanya kan ya mungkin untuk ibu-ibu ya di malam terakhir Ramadan ini ya mau Lebaran apa sih gitu kan? Kadang tuh suka sibuk sendiri apa? Nantilah bikin kue, nantilah renovasi rumah, atau nanti beli baju Lebaran, ya. Nah, coba yuk kita kesampingkan itu semua. Atau mbak-mbak yang masih belum nikah, ya bantuin ibunya, bantuin orang tuanya, gitu kan. Boleh, gitu kan. Tapi jangan lupa di malam-malam 10 terakhir Ramadan ini, ayo kita perbanyak lagi, kita banyak lagi kegiatan ibadah kita kepada Allah supaya tadi ya mendapatkan ya malam Lailatul Qadar tersebut. Apa sih yang kalau misalnya kita menjumpai malam tersebut, kalau tadi kita sudah tahu tanda-tandanya seperti apa ya, malamnya itu rasanya tenang, sejuk, tidak ada adanya kelezatan dalam beribadah, gitu kan. Terus adanya di malam-malam ganjil. Nah, ini kalau kita menjumpai malam Lailatul Qadar, apa yang harus kita lakukan? Kita disunahkan untuk berdoa di malam tersebut. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah. Banyak berdoa apa saja yang ingin kita doakan, apa saja yang ingin kita minta sama Allah. Ya, semakin banyak yang kita minta, ya. Nanti kan kita belum tahu ya, apa saja sih dari permintaan kita dari yang kita ucapkan, ya, yang kita minta sama Allah, apa saja yang akan dikabulkan. Ya, mau kita, ya Allah, berikanlah saya ya, kelimpahan rezeki dan keberkahan umur, dan Allah lapangkan segala urusan kita. Ya Allah, permudahkanlah saya di dalam jalan dakwah ini. Ya Allah, permudahlah saya untuk mengajak orang ya, supaya bisa mengkaji Islam dengan baik. Nah, itu banyak sekali doa-doa yang bisa kita panjatkan di dalam 10 malam terakhir. Apa saja kita doakan. Nah, kemudian jangan lupa ya di dalam terutama kita memohon kepada Allah kebaikan di dunia akhirat di waktu yang sangat barokah itu dan sangat-sangat mustajab. Rasulullah bersabda, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana aku mengetahui jika aku bertemu kepada malam Lailatul Qadar tersebut? Apa yang harus kita ucapkan? Kemudian Rasul bersabda, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau Maha Mulia. Engkau menyukai untuk memaafkan dan maafkanlah aku. Banyak meminta ampunan berarti kepada Allah. Banyak meminta ampunan, banyak berdoa, banyak sholat. Lebih banyak kita perbanyak sholatnya. Itu tadi dari sabda Rasul jika kita bertemu malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua yang ada di sini bisa menjumpai malam Lailatul Qadar yang ada di tahun ini ya. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya kita belum pernah mendengar, sebelum-sebelumnya kita belum pernah menemui, atau sebelumnya kita belum pernah merasakan malam Lailatul Qadar, semoga di bulan ini, bulan Ramadan tahun ini, Allah memberikan kita keberkahan ya, supaya bertemu dengan malam kemuliaan tersebut. Amin, amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, sekian dari saya
ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Laila yang telah menyampaikan tausiah pagi hari ini dengan tema keutamaan dan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah kita diingatkan kembali dengan adanya momen besar yang ada di 10 malam terakhir ya di bulan Ramadan, dan itu adalah malam Lailatul Qadar. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Laila bahwa Qadar artinya kemuliaan dan malam Lailatul Qadar artinya berarti Masya Allah luar biasa, Allah turunkan berbagai kenikmatan, kebaikan, dan berlimpahnya pahala serta ampunan dari Allah. Bagi kita yang mengejarnya maka limpahan kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita tadi lebih baik daripada 1000 bulan. Bagi orang yang beriman tentu ini sebuah momen yang penting yang akan terus dikejar gitu ya, karena tadi kurang lebihnya kalau bisa dikejar pahalanya sama dengan 83 tahun sekian gitu ya. Tentu ini menjadi momen baik, momen yang kita tunggu-tunggu dan kita berusaha untuk sebaik-baiknya mengejarnya. Tadi disampaikan juga tanda-tanda malam Lailatul Qadar seperti apa, dan dari catatan yang saya ambil dari apa yang disampaikan Ustazah Laila tadi bahwa malam Lailatul Qadar terjadi di malam ganjil di 10 hari terakhir. Permasalahannya atau keterbatasan manusia kita tidak tahu gitu ya, karena malam Lailatul Qadar ini adalah rahasia Allah. Kapan Allah memberikannya, kapan Allah melimpahkannya, dan pada saat malam kapan kita tidak tahu, dan tugas kita atau upaya kita yang bersungguh-sungguh ini yang kemudian harus kita optimalkan dengan bersungguh-sungguh mengejar malam Lailatul Qadar. Dan apa yang harus kita lakukan? Tentu yang harus kita lakukan tidak bisa memisah hanya dari sisi spiritual saja begitu ya, seperti anggapan orang-orang yang bahwa agama itu ranah private atau ranah pribadi saja. Tentu ketika kondisi hari ini penuh dengan kemaksiatan, kezoliman, akibat tidak diterapkannya syariah Allah, maka momen di 10 hari terakhir tentu menjadikan motivasi besar buat kita untuk terus bersemangat mengejar malam Lailatul Qadar dan mengisinya dengan berbagai amal sholih dan taqarrub ilallah. Dan tentu taqarrub ilallah ini atau mendekatkan diri kita kepada Allah ini tidak hanya terbatas ibadah mahdoh saja gitu ya. Tentu akan lebih utama, akan lebih mulia gitu ya ketika apa yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban yang paling tinggi, yaitu tajul furud atau mahkotanya kewajiban, yaitu berdakwah, memperjuangkan tegaknya syariah di muka bumi ini. Tentu dengan aktivitas-aktivitas yang kemudian kita bisa lakukan di malam hari, malam ganjil tadi, malam Lailatul Qadar berharap kita dapatkan. Dan mari bareng-bareng kita sama-sama jangan kasih kendor, terus kencangkan, optimalkan amal solih yang harus kita lakukan demi gitu ya mengejar malam Lailatul Qadar ini. Tentu Allah akan berikan berkah bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustazah Laila, di malam Lailatul Qadar tersebut Allah memberikan ampunan kepada hambanya yang memiliki pengharapan akan ampunannya Allah dan dengan landasan keimanan. Dan mudah-mudahan momen Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semuanya. Kita bisa mengoptimalkan, memaksimalkan ketaatan kita dengan melakukan berbagai amal solih, dan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah bagaimana upaya kita untuk terus memperjuangkan tegaknya syariah Allah di muka bumi ini. Semoga Allah limpahkan kepada kita kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan optimal untuk menjalani Ramadan tahun ini. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan tausiah pada pagi hari ini. Semoga ibu-ibu dan akhwati sholihah sekalian mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, tetap semangat dan semoga terus taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup tausiah pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.